Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literas. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Naila dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang. Di video kali ini, saya akan berbagi ringkasan buku fiksi yang cukup menarik, yaitu Diary Gamophobia karya Liana Safitri yang terdiri dari 256 halaman. Buku ini merupakan buku cetakan pertama yang diterbitkan oleh penerbit Laksana pada tahun 2019 dengan panjang buku 20 cm dan lebarnya 14 cm. Novel ini mengangkat tema tentang cinta, luka masa lalu, dan ketakutan terhadap komitmen dalam hubungan. Istilah gamophobia sendiri berarti orang yang takut terhadap pernikahan. Tema ini cukup dekat dengan remaja maupun orang dewasa, terutama bagi mereka yang pernah mengalami kegagalan dalam hubungan. Melalui novel ini, pembaca diajak memahami bagaimana pengalaman masa lalu yang menyakitkan dapat membentuk cara seseorang memandang cinta. Saya memilih buku ini karena memiliki keterkaitan yang kuat dengan pengalaman dan lingkungan di sekitar saya. Lingkungan di sekitar saya seringkali memperlihatkan hubungan yang kurang sehat, bahkan cenderung menyakitkan. Hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan rasa takut dan trauma terhadap cinta. Pengalaman itu membuat saya lebih mudah memahami isi cerita dalam novel ini. Ini juga sejalan dengan penelitian Jessica Alborelli yang menyatakan bahwa trauma dari lingkungan sekitar dapat memengaruhi cara seseorang memandang hubungan dan menimbulkan ketakutan terhadap komitmen. Novel ini disajikan dalam bentuk catatan harian. Tokoh utama menuliskan berbagai perasaan, pengalaman, serta kenangan tentang cinta. Dari catatan tersebut, kita dapat melihat bagaimana tokoh utama menceritakan masa lalunya yang penuh dengan perasaan sedih, kecewa, dan keraguan. Dia pernah percaya sepenuhnya pada cinta, namun pengkhianatan dan kegagalan membuatnya kehilangan keberanian untuk membuka hati kembali. Seiring berjalannya waktu, tokoh utama mulai dihadapkan pada situasi yang memaksanya untuk menghadapi ketakutannya sendiri. Melalui proses yang tidak mudah, dia mulai menyadari bahwa masa lalu tidak selalu harus menentukan masa depan. Ia juga mulai menyadari bahwa setiap orang dan setiap hubungan memiliki cerita yang berbeda, dan tidak semua cinta berakhir dengan luka. Dari segi analisis, novel ini mengangkat tema yang relevan dengan kehidupan remaja masa kini. Banyak orang yang pernah mengalami kekecewaan dalam sebuah hubungan sehingga merasa ragu untuk kembali percaya pada cinta. Gaya bahasa yang digunakan oleh penulis tergolong sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, bentuk catatan harian membuat cerita terasa lebih personal, seolah-olah kita sedang membaca hati seseorang secara langsung. Namun dari segi alur, cerita ini tidak terlalu kompleks. Konflik yang ditampilkan lebih banyak berupa konflik batin dibandingkan peristiwa yang dramatis. Hal ini membuat cerita terasa lebih fokus pada perasaan dan pemikiran tokoh, dan justru hal tersebut menjadi kekuatan karena cerita terasa lebih realistik. Dari segi evaluasi, novel ini mampu menyampaikan emosi dengan cara yang sederhana namun tetap menyentuh. Pembaca dapat merasakan kesedihan, ketakutan, hingga harapan yang dialami tokoh utama. Namun kekurangannya, alur cerita cenderung sederhana dan kurang menantang bagi pembaca yang menyukai konflik besar. Sebagai refleksi, novel ini mengajarkan bahwa luka masa lalu bukan untuk dihindari, tetapi untuk dipahami dan diterima. Ketakutan untuk mencintai kembali adalah hal yang wajar, tapi bukan berarti harus selamanya menguasai hidup. Melalui perjalanan tokoh utama, kita diingatkan bahwa membuka hati memang berisiko, tetapi menutup hati sepenuhnya berarti menutup kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Secara keseluruhan, Diary Gamophobia merupakan novel yang sederhana namun memiliki makna yang dalam. Novel ini sangat cocok untuk remaja yang sedang memahami cinta, trauma, dan diri sendiri. Harapannya, novel ini dapat menjadi pelipur bagi hati yang pernah takut untuk mencintai dan mengingatkan kita bahwa luka bukanlah akhir dari segalanya, karena setiap hati
selalu punya kesempatan untuk sembuh.